dan pengaduan masyarakat. Selamat datang, sahabat Ombudsman semua. Selamat datang di SIMAK, Sorotan Isu Maladministrasi dan Aduan Masyarakat. Sebuah program dari Ombudsman RI Perwakilan Sulsel yang kami hadirkan khusus untuk membahas isu-isu aktual, menarik, dan penting di masyarakat. Di pertemuan kali ini telah hadir bersama kita semua seorang narasumber yang jauh-jauh datang dari Gorontalo, yang juga sudah lama malang melintang di Ombudsman. Telah hadir bersama kita Bapak Muslimin B. Putra, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo. Selamat datang Pak Mus. Terima kasih Pak Moderator. Siap Pak Mus. Bagaimana hari ini? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Jauh-jauh terbang dari Gorontalo ini Pak ke kantor Ombudsman, juga ke kampung halaman ya. Kampung halaman di Makassar. Oke, baik sahabat semua, hari ini telah hadir bersama Pak Mus. Sebagaimana saya sampaikan tadi, Pak Mus ini saya memanggilnya Pak Mus karena beliau ini juga merupakan, sebelum menjadi kepala perwakilan di Ombudsman Perwakilan Gorontalo, beliau juga merupakan asisten Ombudsman yang turut membersamai Ombudsman RI Perwakilan Sulsel sejak dari awal diberikan. Makanya di segmen kita yang pertama kita akan mengeksplorasi itu, dan sekali lagi di segmen kita ini kita akan bagi menjadi 3 segmen, yaitu 1 kisah, 3 isu, dan 7 fakta. Oke, di segmen pertama ini Pak Mus, yang saya tahu bahwa Pak Mus sejak 2012 sudah menjadi bagian dari Ombudsman, sudah menjadi asisten waktu itu pertama kali. Mungkin bisa dibagi bersama kita semua yang ada di sini. Waktu itu Ombudsman seperti apa sih di tahun 2012 itu? Terima kasih Pak Moderator. Ombudsman Sulawesi Selatan pada tahun 2012 saat itu pertama kali belum ada kantornya. Belum ada kantornya? Jadi kita menerima pengaduan masyarakat itu di kafe-kafe sambil mencari letak kantor yang bisa kita prediksi untuk bisa running menerima pengaduan masyarakat. Mungkin kurang lebih ada sekitar 2 atau 3 bulan saat itu kita menerima pengaduan masyarakat. Mulai dari Juli kita dilantik, baru Oktober saat itu baru punya kantor. Berarti sebelum ada yang namanya work from anywhere, itu sudah work from anywhere waktu itu ya? Oke. Di kafe-kafe begitu menerima laporan? Betul, jadi kita menerima laporan masyarakat karena kita sudah menggelar satu acara namanya supervisi pelayanan publik, dan sudah terlanjur kita dikenal bahwa ada ombudsman di Sulsel di Juli itu, meskipun belum ada kantor. Jadi awal-awal itu sudah ada yang datang melapor? Iya, sudah ada datang melapor. Karena mereka sudah baca di koran. Karena kita langsung terlanjur dikenal pada saat itu bahwa ada ombudsman, ada kantor negara yang bersedia menerima pengaduan masyarakat. Walaupun belum ada kantornya? Walaupun belum ada kantor. Iya. Jadi operasionalnya pada waktu itu gimana? Operasionalnya saat itu kita biasa meminjam untuk meeting-meeting salah satu asisten di kompleks ini. Kebetulan kafe yang sering kita jadikan sebagai kantor sementara, kantor bayangan itu, ya dekat dengan kompleks ID itu. Jadi kita membuat rapat-rapat di kompleks ID. Luar biasa dirintis awal itu Pak ya? Merintis awal. Belum ombudsman yang seperti sekarang ya? Yang sudah punya anggaran sendiri, punya kantor di 34 provinsi. Waktu itu masih ingat enggak Pak Mus, apa laporan pertama yang diterima waktu itu? Laporan yang pertama saat itu mungkin terkait dengan tanah barangkali. Tanah ya? Tanah, sejak ya. dulu ini tanah sudah jadi banyak tanah, masalah. ya. Investigasi pertama kemana waktu itu? Investigasi pertama saat itu mungkin ke bagian pertanahan kalau tidak salah. Ya. Karena anggaran investigasi sudah ada? Anggaran investigasi saat itu sudah ada, tapi belum dikelola oleh seorang PNS. Sehingga asisten pun merangkap sebagai pengelola anggaran. Padahal mestinya pengelola anggaran itu kan harus di hire oleh seorang PNS. Karena ini anggaran negara ini harus dikelola oleh orang-orang yang sudah pernah dilantik sebagai PNS. Baru di tahun keberapa mulai? Baru di tahun 2013 baru ada PNS. Setahun berikutnya ya? Setahun berikutnya, mungkin beberapa bulan setelah
2012 itu. Jadi asli berjibaku sekali waktu itu. Asli berjibaku sekali. Hanya 4 orang, itu 3 Satu orang kepala asisten, 1 kepala perwakilan. Nah, kita menggawangi sebuah hajatan besar agar masyarakat Sulsel ini bisa terlayani pengaduannya. Dan waktu itu berarti sudah ada program-program ke daerah-daerah juga? Sudah ada program ke daerah, tapi kita berbagi peran. Apakah kaper yang berada di kantor, asisten berada di luar, atau asisten berada di kantor, kaper berada di luar. Jadi kita berbagi peran. Berat, luar biasa memang itu merintis suatu lembaga negara yang baru berumur seumur jagung ya. Mungkin belum seumur jagung malah waktu itu di Sulsel sendiri. Betul. Oke. Kalau untuk investigasi yang berkesan waktu itu apa? Investigasi yang pertama yang paling berkesan, karena langsung ke wilayah yang ujung utara Sulawesi Selatan, itu Kabupaten Tanah Toraja. Investigasi pertama langsung ke Toraja? Langsung ke Toraja. Saat itu belum ada fasilitas mobil, sehingga kami bertiga, 3 asisten ini bertolak ke Toraja itu menggunakan bus. Nah, pada saat di bus ini, kedua asisten ini, rekan asisten, mabuk semua. Sehingga saya berusaha membantu kedua asisten tersebut untuk kuat berjalan ke hotel. Pada saat itu dini hari. Pada saat itu ya kan bus tibanya kan biasa dini hari. Busnya tiba dini hari. Nah, saya berkuat untuk bisa membantu kedua asisten ini menggapai tangga hotel. Berarti waktu itu pun bahkan kayak kendaraan dinas itu pun memang belum ada ya? Belum ada kendaraan dinas. Terus sampai di sana langsung investigasi? Langsung investigasi. Ke Badan Pertanahan? Kantor yang terkait dengan tata ruang. Dinas tata ruang. Dinas tata ruang. Kebetulan dinas tata ruang berdekatan dengan hotel yang kita inapi. Jadi kita tidak menggunakan armada, langsung menyeberang saja. Karena fasilitas belum dilengkapi fasilitas mobil. Belum ada sama sekali. Jadi kita cari hotel yang dekat dengan kantor. Kantor yang dekat, kantor pelapor. Itu yang kalau yang paling berkesan selama berarti dari 2012 ini sudah 13 tahun lebih ya di Ombudsman. Apa investigasi atau kisah yang paling berkesan dari 13 tahun itu? Hampir semuanya berkesan. Ya. Tapi yang berkesan itu yang investigasi pertama itu, karena ini kayak cinta pertama. Kayak cinta pertama begitu. Dan saat itu juga kita mendapat ancaman. Oh begitu. Ancaman pada saat investigasi lapangan. Kebetulan pihak terkait itu adalah seorang oknum aparat hukum. Nah, dia melakukan semacam psiwor. Bahwa saya akan melawan ini. Jadi kita investigasi pertama, tekanan pertama juga. Tekanan pertama langsung dirasakan investigasi pertama itu. Dan bagaimana sebagai asisten pada waktu itu, bagaimana Pak Mus dan teman-teman asisten lain menghadapi tekanan-tekanan seperti itu? Ya kami berupaya untuk kuat dengan berkoordinasi dengan pusat supaya kita kuat menjalankan amanah pertama ini, menindaklanjuti laporan masyarakat meskipun mendapat tekanan. Jadi kita berupaya untuk solid di dalam supaya kita kuat menghadapi tekanan di luar dengan memperkuat regulasi bahwa kita ini datang mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Karena kita menjalankan tugas negara dalam rangka penyelesaian pengaduan masyarakat. Ini terkait dengan tata batas tanah yang sudah bersertifikat ternyata dibanguni oleh pihak lain. Dan kita mohonkan kepada Dinas Tata Ruang untuk meninjau terbitnya bangunan tersebut, dan ternyata bangunan tersebut memang terbukti maladministrasi. Oke. Jadi dengan perlengkapan dan operasional yang masih adanya, sudah harus menindaklanjuti laporan masyarakat dan tidak hanya dengan analisis yang harus kuat, tapi juga dengan mental juga yang harus kuat pada waktu itu 13 tahun lalu 13 tahun yang luar biasa ini perjalanan Pak Mus ini sudah bisa dibuatkan patung ini Pak Mus di sini. Oke, terima kasih untuk satu kisah yang memulai sesi kita ini. Kita akan masuk selanjutnya ke segmen berikutnya. Oke, baik, sekarang kita masuk ke sesi berikutnya. Kali ini Pak Mus saya akan berikan 3 isu, 3 berita yang akan kita bahas bersama dengan Bapak di sini.
Isu yang pertama nih, ini ada satu berita yang kemarin juga sempat heboh dan banyak dibicarakan, yaitu tentang pemangkasan anggaran. Ini ada berita dari Tempo, Ombudsman bakal kesulitan tangani pengaduan akibat pemangkasan anggaran. Tadi sempat cerita kisah-kisah awal bagaimana waktu itu Ombudsman belum punya anggaran tapi tetap bisa melakukan tugas-tugas dan kewenangannya. Menanggapi ini, apa yang dirasakan kemarin dan apa strategi yang dijalankan kemarin, mungkin khususnya di perwakilan Gorontalo? Ya, berbekal dari kisah pertama di Sulsel, itu direplikasi menjadi kisah yang enak didengar oleh teman-teman terkait dengan penyelesaian laporan pengaduan masyarakat. Saya tekankan ke teman-teman di perwakilan urusan Gorontalo bahwa hak kita sudah dibayar oleh negara. Maka kewajiban kita tetap kita jalankan, meskipun belum ada anggaran. Jadi laporan yang masuk tetap kita tidak lanjuti dengan keterbatasan apa yang kita bisa lakukan. Jadi misalnya pemanggilan atau investigasi di dalam kota maupun di pinggir-pinggir kota tetap kita jalankan meskipun tanpa anggaran. Jadi saya memberikan stimulus makan minum selama pelaksanaan investigasi itu saya yang tanggung. Langsung cover menanggung. Tanggung ya. Jadi semua bahan hukumnya ya. yang penting ada bukti dukungnya serahkan ke saya. Semoga bisa menjaga executive corps-nya itu dalam menjalankan tetap cinta sama lembaga dalam rangka menjalankan tugas negara meskipun anggaran terbatas. Dan secara penyelesaian laporan maupun pencegahan jalan. Sekarang ini pencegahan telah menjalankan atau sedang menjalankan kajian pelayanan persampahan. Apalagi di penyelesaian laporan sudah di tahap 81% dari total laporan yang ditargetkan oleh Ombudsman Pusat. Kita sudah mencapai 81%. Karena berkat dari semangat Ombudsman di Sulsel, kisah pertama itu. Kita berjalan ke Toraja tanpa anggaran fasilitas yang menunjang. Kita terapkan semangat itu di Gorontalo. Mudah-mudahan bisa kita tetap selesaikan laporan pengaduan masyarakat. Jadi bisa bergerak di tengah keterbatasan anggaran bisa kemarin ya? Di tengah keterbatasan anggaran. Artinya kalau nanti ini ada anggaran dibuka lagi nih bisa lebih bebas lagi bergerak lagi nih. Bisa lebih 100% bisa ini, lebih Pak. 100%. Iya. Insya Allah. Nanti kita lihat nanti bagi sahabat Ombudsman semua. Oke, baik, terima kasih Pak Mus. Selanjutnya kita ke isu kedua. Nah, ini ada yang menarik ini. Kemarin dari penelusuran kami, ketika mungkin ini bulan-bulan awal ya, bulan-bulan awal, Ombudsman Gorontalo soroti kondisi trotoar dan drainase yang berlubang. Ini ada apa di sana waktu itu? Ya, ini karena tidak ada anggaran, kita lihat-lihat saja dulu, lihat-lihat lingkungan sekitar. Ini lingkungan sekitar kantor? Lingkungan sekitar kantor. Kita tidak ada anggaran, kesana kemari, kita cari masalah yang ada di kantor. Ternyata di depan kantor kita terdapat ada lubang-lubang yang sudah makan korban. Makan korban? Makan korban. Yang pertama adalah staf di kantor pernah terjatuh di lubang itu. Saya masih berpikir belum layak. Tapi ketika masyarakat menjadi korban, maka disitulah kita bergerak. Pada saat itu kan ada lubangnya, maksudnya lubang-lubang drainase. Lubang drainase yang sudah dikerjakan tapi terbengkalai. Jadi pada saat ada festival yang Hindu itu, itu kan banyak masyarakat yang lewat karena ada vihara di belakang. Situ ternyata banyak korban, malamnya banyak korban. Saya pikir ini adalah masalah serius ini, bukan cuma menjadi korban aparat staf di kantor, ternyata juga masyarakat. Sehingga kita berupaya untuk mengambil gambar, setelah kita viralkan ini masalah, supaya bisa menjadi public interest, bisa juga public urusan publik, public affairs yang bisa menjadi perhatian pemerintah kota Gorontalo. Langsung investigasi? Langsung investigasi dan kita langsung viralkan. Selang seminggu langsung ada tindak lanjut? Langsung tindak lanjut. Tindak lanjutnya berupa penutupan dengan cara yang sementara juga. Penutupannya tapi relatif kuat. Yang penting tidak ada dulu korban-korban lain, korban-korban lain yang bisa mengganggu atau berpotensi makan korban baru. Makanya 1 minggu berikutnya kita apresiasi pemerintah kota
karena sudah langsung bergerak menutup lubang yang ada, meskipun bukan yang seharusnya, tapi terbuat dari kayu. Tapi saya pernah tes dengan jalan menginjak-injak, ternyata kuat. Kuat ya. Kuat, ya. Berarti respon pemerintah kota juga pada waktu itu cenderung cepat juga ya. Cepat juga. Saya salut pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Gorontalo karena responsif atas viralnya berita tersebut. Total view-nya di TikTok ini sekitar 4.000-an. Untuk isu ini? Untuk isu ini. Oh. Karena dipublish di TikTok sekitar 4.000-an. Dan lebih-lebih lagi tadi manfaat dari masyarakat Ya, yang mungkin saja bisa terjatuh di situ. Siangnya pun kita perhatikan apakah pelajar-pelajar lewat di situ, ternyata pelajar juga banyak lewat di situ. Makanya kita sifatnya memviralkan ini masalah supaya tidak banyak jatuh korban berikutnya. Viral tadi maksudnya menekan juga melalui media sosial, begitu maksudnya? Menekan melalui media sosial. Seberapa efektif itu? Kita belum punya ukuran, tapi satu hal yang mendasar bahwa ini sudah harus ditindaklanjuti. Artinya efektif bisa untuk ada intervensi cepat dari pemerintah kota ya, Gorontalo. Baik. Dan ini juga menarik, artinya bahwa perspektif pengawasan itu tidak melulu harus hal-hal yang ada jauh di sana, yang begitu besar dan sebagainya. Bahkan tadi dengan keterbatasan anggaran, tapi dengan masalah konkret yang ada di sekitar kita bisa melakukan pengawasan khususnya mungkin hak-hak pejalan kaki ya. Hak-hak pejalan kaki yang ada di sini. Oke. Baik. Menarik sekali Bang Mus. Bahwa di sini kita bisa lihat ada hal-hal yang kecil tapi dampaknya besar begitu dari yang dilakukan oleh teman-teman di Gorontalo sana. Nah, ini juga masih soal satu isu juga yang juga sempat menjadi masalah nasional dan mungkin karena dalam kapasitas Pak Mus sebagai Kepala Perwakilan Gorontalo, ada satu berita juga yang ingin kami angkat di sini. Ini kaitannya dengan Badan Gizi Nasional dalam program makan siang gratis, di mana Bulog diminta serap gabah dan jagung petani Gorontalo ya. Ini mungkin untuk juga supaya kita punya cadangan stok jagung dan beras. Nah, yang saya sempat dengar di teman-teman di perwakilan Gorontalo punya concern khusus ya soal isu pangan dan khususnya jagung seperti ini. Ya, betul. Seperti apa bisa diceritakan, ditanggapi berita ini? Yang pertama terkait dengan jagung ya, karena Gorontalo berada di peringkat 8 tertinggi dari segi produksi jagung. Yang keempat itu adalah Sulsel. Yang pertama itu adalah Jawa Timur. Khusus terkait dengan jagung ini, masalah yang ada di Gorontalo itu penyerapan jagung dari petani. Rata-rata jagung dari petani tidak diakomodir oleh Bulog karena dianggap tidak sesuai dengan tingkat kekeringan. Ombudsman bergerak dan berupaya untuk memediasi agar bagaimana cara petani ini bisa terserap jagungnya oleh Bulog. Nah, makanya Bulog atau jagung petani belum dibeli oleh Bulog ini sesuai dengan harga nasional 5.500 karena tingkat kekeringannya masih di atas 20%, padahal mestinya kalau tidak salah 18% atau 15% tingkat kekeringannya. Nah, kita juga berupaya untuk membangun komunikasi dengan pemerintah daerah agar bisa membantu petani-petani jagung tersebut. Misalnya dengan penyiapan dryer yang berfungsi sebagai pengering, karena selama ini kan pengeringan yang ada di sana, pengeringan yang manual. Saya menggunakan pengeringan yang di sentra-sentra padi itu, pengeringan padi, itu digunakan. Sehingga kita perlu membangun informasi dengan pemerintah daerah agar pemerintah daerah proaktif juga mensiasati atau mengatasi masalah tidak terserapnya ini dengan jalan pengadaan dryer. Bisa pengadaan dryer itu oleh BUMDesnya atau bisa juga oleh pemerintah daerahnya melalui dinas. Ada koperasi apalagi ada koperasi Merah Putih, mungkin koperasi Merah Putih juga bisa melakukan pengadaan untuk dipersewakan kepada petani-petani jagung itu supaya petani jagung itu bisa terbantu dan jagungnya bisa diserap oleh Bulog di Gorontalo. Artinya Ombudsman ini punya concern yang besar juga Pak Mus ya untuk masalah-masalah pangan seperti ini. Ya betul. Ya karena pangan ini adalah
salah satu bentuk kedaulatan kita. Kedaulatan sebuah negara itu adalah kedaulatan terhadap pangan. Secara nasional Ombudsman begitu juga, Pak? Secara nasional saya belum melihat, tapi arahnya ke sana juga, insya Allah. Untuk fokus ke... Untuk fokus ke ketahanan pangan, mendukung asta-cita Presiden Prabowo. Dan di Ombudsman nanti untuk permasalahan ini akan melakukan kajian sistemik atau seperti apa, atau investigasi Rakernas sendiri? Ya, kita mengusulkan kepada Ombudsman Pusat agar bisa menjadi satu isu kajian terkait dengan ketahanan pangan. Dan bisa juga di sampel lokusnya di Gorontalo. Selain wilayah-wilayah lain di Indonesia yang menjadi sentra jagung, sentra padi, agar bisa mendukung ketahanan pangan di Indonesia. Oh, oke. Dan apalagi Gorontalo ini kan sejak dulu mungkin salah satu branding daerahnya ini kan daerah jagung ya. Daerah jagung, betul. Yang banyak penduduknya adalah petani jagung. Ya, petani jagung. Oke, dan ini sudah sempat ada kajian sebelumnya atau sudah sempat turun sebelumnya terkait masalah pangan di Gorontalo? Sejauh yang saya tahu belum ada kajian terkait ini. Mungkin saya belum membaca secara keseluruhan ya, karena mungkin keterbatasan informasi yang saya dapatkan. Kajian terkait dengan jagung ini belum dilakukan oleh Ombudsman Gorontalo. Oke, semoga mungkin nanti ya ada kajian-kajian yang lebih spesifik dan yang lebih sistematik nanti terkait kebijakan-kebijakan seperti bagaimana Ombudsman bisa membantu para petani untuk dalam hal penyerapan gabah maupun jagung, khususnya di Provinsi Gorontalo dan Sulawesi juga sebagai salah satu lumbung padi dan jagung yang ada di Indonesia. Oke, baik. Segmen kedua telah kita lewati, kita akan masuk ke segmen ketiga yang lebih cair dan mungkin lebih personal ke Pak Mus. Kita akan masuk ke segmen ketiga. Oke, sahabat teman-teman semua, sekarang kita masuk ke sesi ketiga. Kali ini saya akan memberikan Pak Mus, narasumber kita yang hadir di sini, 7 fakta, 7 pernyataan, dan mungkin juga pertanyaan yang harus dijawab dengan cepat ini Pak Mus ya. Ini topiknya macam-macam, tapi santai saja, ini bukan ujian juga. Ini tidak seberat mungkin dulu ujian waktu masuk kaper. Oke, Pak Mus ya. Siap ya untuk cerdas cermat. Kali ini hanya ada 7 pertanyaan. Yang pertama, ini fakta atau hoax? 10 Maret tahun 2000 adalah hari lahir Ombudsman. Betul. Yakin? 10 Maret, insya Allah. Ya, benar juga. Benar, 10 Maret adalah hari lahir Ombudsman yang kami peringati itu berdasarkan hari berdirinya dulu Komisi Ombudsman ketika Presiden Abdurrahman Wahid pada waktu itu menerbitkan satu peraturan yang mendirikan Komisi Ombudsman. Surat keputusan Presiden. Surat keputusan Presiden. Jadi memang tidak diragukan ini Pak Mus sebagai insan Ombudsman yang kafah dalam hal pengetahuan Ombudsman. Yang kedua, Palu Mara atau Palu Basah? Palu Basah. Palu Basah ya? Palu Basah. Berarti kolesterol masih aman, kolesterol? Insya Allah kolesterol masih aman. Masih aman ya? Jadi kalau sahabat juga mau mentraktir Pak Mus, silakan ditraktir dengan Palu Basah. Palu Basah serigala, onta atau apa ini? Palu gas air tasting yang dekat-dekat. Yang dekat-dekat aja. Oke. Nah, yang ketiga, ini mungkin sudah sempat dimention juga. Gorontalo, fakta atau hoax, Gorontalo adalah penghasil jagung terbesar di Indonesia. Penghasil jagung terbesar itu Jawa Timur. Oke. Gorontalo berada di peringkat 8. Berarti bukan Gorontalo ya? Bukan Gorontalo. Memang betul. Karena berdasarkan statistik di 2024, Jawa Timur itu menjadi penghasil pertama dengan 4,49 juta ton setahun di 2024. Memang sekali lagi, tidak salah memang sebagai selain Ombudsman juga ternyata sudah jadi ahli pangan juga nih Pak Mus. Oke. Nah, keempat. Ini pertanyaannya reflektif nih dan imajinatif nih. Andaikan ya, Bapak sebagai kaper sekarang, apa hal pertama yang akan Pak Mus lakukan seandainya Bapak punya anggaran 1 triliun? Yang pertama adalah mensejahterakan karyawan, karena ini adalah
resource yang paling besar yang kita bisa berdayakan demi melaksanakan tugas-tugas negara kita. Langsung ingat anak buah karyawan ya. Anak buah karyawan. Bagaimana disejahterakan supaya kejadian yang kayak yang di Toraja tadi tidak terjadi lagi ya. Terjadi lagi. Baik. Terima kasih. Itu pertanyaan keempat. Pertanyaan kelima. Fakta atau hoax? Hanya Ombudsman Republik Indonesia yang memiliki hak imunitas dibanding dengan ombudsman lain yang ada di dunia. Dari kelembagaan di Indonesia, kelembagaan negara, ombudsman yang saya tahu satu-satunya yang punya hak impunitas. Kalau di dunia ini ombudsman yang lain, saya belum familiar terkait dengan info itu. Tapi kalau di ombudsman ada undang-undangnya di pasal 10 kalau tidak salah terkait dengan impunitas. Ya, berarti kalau dalam berarti ini belum bisa menjawab ya. Karena kalau ini hoax karena ternyata dalam banyak referensi disebutkan beberapa ombudsman lain di dunia, misalkan di Portugal, mungkin juga di salah satu ombudsman di Skandinavia itu juga memiliki hak imunitas seperti itu. Bahwa hasilnya tidak bisa diajukan di pengadilan. Karena ini juga memang merupakan salah satu dari prinsip Venice yang menjadi salah satu prinsip dari ombudsman berdiri. Venice Principle. Venice Principle, benar sekali. Oke, pertanyaan ke-6. Ya. Ini mungkin juga bisa membuat Pak Mus dilematis ini. Dadar gulung atau taripang nih? Dadar gulung. Ya, sahabat semua, karena memang kami sangat tahu Pak Mus itu pecinta benar dadar gulung, makanya kalau dalam acara-acara kantor biasanya kalau Pak Musnya ada ya berarti wajib juga ada dadar gulungnya ya. Ya Allah. Mengalahkan taripang berarti ya. Mengalahkan taripang. Oke. Ya, terakhir Pak Mus, pertanyaan ke-7 kita di SIMA kali ini. Siapa sosok yang sampai saat ini menjadi inspirasi hidup buat Bapak? Sosok itu adalah ibu saya. Ibu saya ini mendidik saya dalam kesendiriannya. Saya hidup, saya besar ketika orang tua saya, bapak saya ini meninggal di usia remaja. Sehingga ibu menjadi orang tua tunggal saya dan bisa eksis sampai sekarang. Sejak remaja? Sejak remaja. Jadi, saya terinspirasi oleh ibu saya yang kuat, mendidik saya, memberikan kasih sayang kepada. Modal kasih sayang itulah membuat saya tegar, kuat, meskipun berasal dari desa yang tidak. Dari Jeneponto. Di desa apa? Di desa Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Semangat itu yang terus memberi inspirasi. Luar biasa. Semoga dengan semangat dari ibunya Pak Mus dan sampai sekarang Pak Mus juga masih bisa memberikan manfaat ke banyak orang. Dan semoga juga nanti mungkin rekaman juga nanti bisa diperlihatkan juga ke ibunda tercinta Pak Mus ya. Insyaallah. Iya, biar beliau yang ada di Binamu sana bisa melihat juga bahwa anak yang dibesarkan seorang diri dengan semua jerih payahnya sekarang sudah berbakti di sebuah lembaga negara yang menghasilkan publik. Baik, terima kasih Pak Mus, terima kasih juga para sahabat semua yang telah membersamai kita di episode SIMA kali ini. Sekali lagi, kalau sahabat ombudsman semua misalnya mendapati ada tindakan administrasi seperti penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, atau ada misalnya instansi-instansi yang ketika kita mengajukan layanan publik tidak memberikan layanan, itu semua bisa dilaporkan ke Ombudsman RI yang ada di 34 provinsi Indonesia dan juga yang ada di pusat. Sahabat semua dapat melapor dengan berbagai cara, baik melalui datang langsung, melalui surat, melalui media sosial, melalui WhatsApp, dan semua kanal-kanal yang tersedia yang bisa dilihat di internet. Untuk itu sekali lagi kami sampaikan terima kasih Pak Mus telah datang ke Makassar, ke Ombudsman Republik Indonesia kali ini untuk hadir di SIMAK edisi kita kali ini. Ya, dan agar kami terus semangat untuk melaksanakan publik, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan sampaikan juga jika ada isu-isu ataupun masalah-masalah yang ingin kami bahas di
simak selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Saya Asrul Eka Putra selaku host dan Pak Muslimin sebagai narasumber kita kali ini. Izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berani lapor itu baik. Palu basah. Palu basah ya? Palu basah. Berarti kolesterol masih aman kolesterol. Insya Allah kolesterol masih aman. Langsung ingat anak buah karyawan ya. Bagaimana disediakan supaya kejadian yang kayak di Toraja tadi tidak terjadi lagi ya. Baik. Terima kasih. Itu pertanyaan keempat.